Hai minasan, ohayo gozaimasu. Video kali ini saya tujukan untuk mata kuliah literasi ya, di jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk pertemuan pertama yaitu akan dibahas tentang teori New Literacy Studies, lalu kemudian juga ada literasi tradisional dibandingkan dengan literasi baru, lalu juga ada literasi sebagai praktik sosial dalam pendidikan bahasa. Baik. Nah, yang akan dipelajari yaitu orientasi dan konsep New Literacy Studies. Lalu kemudian untuk sub CPMK-nya adalah menjelaskan konsep New Literacy Studies atau NLS di sini ya. Diikuti dengan nanti ada indikator capaiannya adalah Anda semua dapat mendefinisikan apa itu New Literacy Studies secara lisan maupun tulisan serta dapat menyebutkan tokoh dan konsep kuncinya. Oke, baik. Nah, kenapa sih, konsep New Literacy Studies ini muncul? Ini dilatar belakangi oleh, adanya seorang tokoh ya bernama Brian Street tahun, 80-an, 90-an. Dia menggaungkan ya konsep, atau istilah New Literacy Studies ini, ya. Street menentang ya adanya pandangan bahwa literasi itu apa sih, hanya sebagai, keterampilan yang, baca tulis saja begitu ya. Keterampilan yang, universal, yang netral begitu ya. Nah, kenapa? Karena menurut dia ya setiap praktik literasi itu selalu terikat dengan konteks sosial budaya ya, seperti misalnya, konteksnya di sini membaca kitab suci ya untuk bisa mendapatkan pencerahan ya dalam hal mungkin, keimanan ya, dia sebagai seorang umat gitu. Lalu kemudian ada juga yang, beraktivitas menulis status di media sosial begitu ya, untuk bisa, terhubung dengan orang lain begitu ya, di dalam dunia maya. Ataupun misalnya membaca berita dari, website ya, seperti kita kan kompas.com, Republika, semua sudah ada versi websitenya begitu ya. Lalu kemudian, kaitannya dengan tujuan komunikasi. Di sini, tujuannya apa? Apakah untuk belajar, untuk bekerja, untuk bersosialisasi dengan teman, dengan, lingkungan kerja dan lain sebagainya, atau hanya sebagai hiburan saja ya, membaca novel, membaca manga begitu ya, menonton anime dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kaitannya dengan kekuasaan dan ideologi ya. Jadi siapa yang menentukan bahasa, gayanya harus seperti apa, norma yang dianggap sah begitu ya, menggunakan bahasa tersebut itu seperti apa begitu ya. Ini tentu adanya kaitan dengan, kekuasaan dan ideologi ya. Seperti halnya mungkin Anda pernah melihat ya website Badan Bahasa ya, bagaimana, Indonesia, sedang masih terus ya berusaha untuk menginternasionalkan ya penggunaan bahasa Indonesia di seluruh dunia, gitu ya. Seperti itu, oke. Nah, berlanjut dengan jadi teori New Literacy Studies ini seperti apa? Tadi ya, jadi adanya kritik ya dari pandangan literasi tradisional yang menganggap literasi itu adalah hanya aktivitas baca tulis. Tetapi pada kenyataannya literasi itu merupakan praktik sosial. Nah, ini ya yang dipengaruhi oleh konteks budaya, kekuasaan dan ideologi ya. Dan tokoh utamanya di sini ada Brian Street ya, kemudian James Gee. Eee, Brand Street ini, dia berusaha, mengkontraskan ya antara literasi otonom ya dengan ideologis. Lalu James Gee ini apa yang dibahas yaitu literasi dan, konsep discourse ya, yang di dalamnya itu dibahas juga identitas dan praktik sosialnya seperti apa.
Kemudian di sini fokusnya ya, bagaimana sih orang menggunakan teks ya di dalam kehidupan nyata. Teks di sini tidak hanya, dimaknai sempit ya sebagai teks tulisan, tetapi juga termasuk di dalamnya teks lisan ya. Lalu kemudian di sini modalitas juga sangat terkait ya, di mana ketika kita membaca buku tentu tidak hanya teks ya, tapi biasanya suka ada gambar, simbol, begitu ya, ataupun suara ya, kalau misalnya, bukunya itu e-book yang dia ada audionya, kemudian gesturnya seperti apa, begitu ya, ada orang sedang mengangkat tangan kah di situ, seperti itu ya. Itu namanya multimodal ya, di dalam sebuah, karya, biasanya karya tulis ya. Oke. Nah, tokoh-tokoh penting tadi sudah beberapa yang muncul yaitu Brian Street ya. Dia, lahir tahun 43 ya, meninggal tahun 2017, sebagai penggagas New Literacy Studies ya. Kemudian James Paul G ya, 1948 lahirnya. Dia memperkenalkan konsep discourse ya, di mana D-nya itu besar, yaitu cara berpikir, berbicara, berpraktik ya dalam komunitas tertentu yang membentuk praktik literasi. Nah, berikutnya ada Colin, Lancashire ya, yang lahir tahun 1950, kemudian ada Michelle Nobel yang lahir tahun 66 dan meninggal tahun 2021 ya. Mereka berdua mengembangkan konsep new literacies ya, yang menekankan peran teknologi, media sosial, dan praktik digital dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, buat yang penasaran silahkan nanti dibaca bukunya ya. Oke, dan, kita coba lihat sedikit ya, Street, dia mengusung 2 model literasi. Ada autonomous model, yaitu literasi itu dianggap netral, teknis, dan terlepas dari konteks sosial, begitu ya. Kemudian ideological model. Ideological model di sini literasi itu selalu terkait dengan ideologi, budaya, dan hubungan sosial ya. Sehingga New Literacy Studies ini menekankan model ideologis yang melihat literasi sebagai praktik sosial yang beragam dan selalu dipengaruhi oleh faktor budaya serta teknologi ya. Jadi dapat dipahami ya bahwa, yang namanya literasi itu tidak seperti ini, begitu ya. Literasi itu pasti, nggak netral karena dia ada, konteks, begitu ya. Kemudian juga secara teknis ya terpengaruh oleh misalnya kalau sekarang media sosial dan lain sebagainya ya, dan terlepas dari konteks sosial tidak bisa ya, sangat erat dengan konteks sosialnya begitu ya. Oke, sehingga dia lebih menekankan pada model ideologis ini ya, yang melihat praktik sosial yang beragam dan selalu dipengaruhi oleh faktor budaya dan teknologi itu, menjadi poin penting di dalam, makna literasi itu sendiri. Oke, kita coba geser. Nah, ya, jadi mari kita mengulang. Ada Street tadi ya sebagai penggagas New Literacy Studies, kemudian bukunya ya ini Literasi in Theory and Practice tahun 84 ya. Konsepnya dia membedakan literasi otonom dengan literasi ideologis. Lalu kemudian ada James Paul konsep discourse dengan huruf besar D ya discourse-nya. Ada di buku Social Linguistics and Literacies ya, Ideology in Discourses ya, tahun 90, revisi tahun 2015 ya, silakan dibaca. Di mana discourse ya, ini artinya adalah cara berpikir, cara berbicara, cara orang berpraktik ya, dalam, tentunya berpraktik di sini berkomunikasi ya, dalam komunitas tertentu. Kemudian ada, Colin Langshear ya dan Michelle Nobel yang menggagas new literacies dan teknologi ya.
Di sini bukunya adalah New Literacies Everyday Practices and Social Learning ya tahun 2006, revisi tahun 2011 ya. Fokusnya apa? Adanya peran teknologi, media sosial, dan praktik digital ya seperti itu. Nah, berikutnya literasi tradisional dan literasi baru. Tadi sudah sedikit dibahas ya. Apa sih literasi tradisional? Fokus pada kemampuan teknis bahasa baca tulis saja, dianggap netral, bebas nilai, begitu ya. Ukurannya itu hanya merupakan keterampilan individu ya. Nah, sekarang yang digagas oleh mereka-mereka tadi adalah Srit dan kawan-kawan adalah literasi baru, new literacies ya, di mana literasi ini didefinisikan ulang ya kaitannya dengan sosial, budaya dan ideologis. Dan modanya juga banyak ya, tidak hanya tulisan, ada lisan, visual juga ada, digital, gestural, spasial ya. Kemudian konteks global dan digital juga sangat berpengaruh di dalam new literacies ya. Yaitu literasi itu tentu selalu berubah ya secara makna. Mungkin sekarang dimaknai seperti ini, ke depannya belum tentu ya. Kemudian adanya perubahan paradigma dari skill individu menjadi praktik sosial kolektif ya. Jadi aktivitas literasi tidak hanya aktivitas yang melibatkan kemampuan pribadi tetapi juga bagaimana aktivitas tersebut hadir ya di dalam sebuah masyarakat. Oke, berikutnya mari kita mengulang. Jadi literasi tradisional apa tadi? Fokus pada keterampilan teknik baca tulis, dianggap netral dan bebas nilai, gitu ya. Ukurannya hanya pada merujuk pada keterampilan individu, ya. Sedangkan literasi baru, ya, literasi sebagai praktik sosial dan ideologis, ya, yang tadi diusung oleh Street tahun 84, kemudian menggunakan discourse, ya, diusung oleh Ji tahun 90 dan, literasi baru ini juga ada hubungannya dengan praktik digital dan media sosial, yaitu tadi tokohnya Langshire dan Nobel ya, tahun 2006 dan 2011 ya, seperti itu. Nah, berikutnya literasi sebagai praktik sosial dalam pendidikan bahasa ya. Oke, di sini literasi tentu menjadi bagian dari komunikasi nyata ya di dalam masyarakat. Di mana untuk kita mahasiswa yang belajar bahasa ya tidak hanya tata bahasa tetapi juga bagaimana teks lisan dan tulisan itu dipakai di sekolah, di rumah, di media begitu ya. Lalu kaitannya dengan pendidikan bahasa Jepang yang sedang kita, pelajari apa ya, aktivitasnya. Kadang-kadang kita membaca manga ya, membaca berita digital, membaca iklan Jepang yang tulisannya pakai hiragana, katakana, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada menulis blog ya, kaitannya dengan menulis, menulis komentar di YouTube begitu ya. Kemudian juga ada presentasi ya yang melibatkan multimodal. Minasang kalau presentasi kan nggak hanya tulisan ya kayak Dewi Sensei ini tulisan semua nggak bagus ya. Harusnya ada melibatkan multimodal atau gambar-gambar ya supaya bisa membuat materi ini menjadi lebih menarik ya. Kemudian di sini literasi membantu mengaitkan kelas dengan dunia nyata ya. Seperti sekarang ya pembelajaran mendalam, itu apa? Penekanannya ada pada pemahaman, peningkatan pemahaman ya, bagaimana kognisi kita ya, diupayakan untuk dimaksimalkan ya, untuk bisa memahami materi. Lalu kaitannya dengan dunia nyata seperti apa? Ya, banyak guru, banyak dosen yang mengajarkan dengan project based learning ya. Jadi berbasis project untuk bisa terkait dengan masyarakat. Masyarakat butuhnya apa sih? Oke, berarti kita harus belajar untuk bisa memenuhi ya kebutuhan masyarakat tersebut. Seperti itu. Seperti halnya Minasang ya, jurusan pendidikan bahasa Jepang mau mengarah kemana? Ya ke sekolah-sekolah. Oke, di sekolah butuhnya guru yang seperti apa? Guru bahasa Jepang yang seperti apa? Guru yang bisa mengajarkan hiragana, a, i, u, e, o dan mengajarkan jiko shokai sajakah? Atau guru yang mengajarkan bagaimana kita orang Indonesia bisa berkenalan secara lancar dengan orang Jepang sehingga memberikan kesan bahwa
kita itu orang baik di hadapan orang Jepang sehingga orang Jepang itu mau ya berteman dengan kita, kan begitu ya? Seperti itu. Hai. Lalu kemudian relevansinya dengan SDGs yaitu tentu di sini mendukung pendidikan berkualitas ya SDGs 4 ya dan juga kesetaraan akses ya dunia digital ini sebenarnya menjadi salah satu upaya ya untuk supaya akses terhadap ya informasi di seluruh dunia itu bisa diakses dari manapun. Hai, berikutnya kita ulang lagi. Jadi literasi sebagai bagian dari komunikasi nyata dalam masyarakat, lalu kemudian menghubungkan kelas dengan praktik sosial ya seperti membaca manga, ya berita digital, iklan Jepang dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga aktivitas menulis, menulis blog, komentar, presentasi multimodal dan lain sebagainya. Tokoh acuannya tadi ada siapa? Ada Street 84 yang menggagas literasi ideologis, G90 literasi dan identitas komunitas ya atau discourse di dalamnya. Kemudian Lancashire ya dan Nobel tahun 2011 literasi digital dan media hubungannya seperti apa. Kemudian relevansi dengan pendidikan bahasa Jepang ya kita mencoba untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas yaitu SDGs yang keempat ya. Oke. Seperti itu ya minasang. Jadi dapat dipahami ya, saya ulang-ulang terus supaya kita bisa nempel ya di kepala ya. Jadi literasi tidak hanya keterampilan teknis baca tulis, tetapi literasi merupakan praktik sosial yang berhubungan erat dengan budaya, identitas, dan kekuasaan. Lalu, bagaimana literasi dipraktikkan dalam konteks rumah, sekolah, hingga masyarakat digital, termasuk literasi dalam bahasa Jepang dan hubungannya dengan konteks Indonesia seperti apa, ya. Nah, kaitannya dengan tadi relevansi dengan mahasiswa pendidikan bahasa Jepang, tentu kita harus memahami bahwa literasi dalam bahasa Jepang tidak hanya membaca teks, buku teks ya, untuk ujian saja begitu ya, tetapi juga kita perlu membaca NHK News Web Easy yang sudah saya minta Anda untuk membaca seminggu terakhir berita di Jepang seperti apa sih, begitu ya. Kemudian, memahami ya, berbagai macam konsep dengan misalnya anime edukatif kah, atau sampai ke membuat produk ya. Minasang sudah saya minta untuk membuat video perkenalan. Nah, ini salah satu bagian dari bagaimana Minasang bisa berpengalaman membuat konten digital di dalam bahasa Jepang, begitu ya. Kemudian literasi digital dan multimodal. Nah, di sini, ketika kita berusaha menyampaikan pesan kepada orang lain, tidak hanya tulisan yang kita sampaikan, tetapi juga diselingi dengan gambar, audio, video, gesture kita ya, ketika membuat video tangannya harus bagaimana. Video ini tanpa menampilkan wajah saya, sebenarnya merupakan video yang kurang baik ya. Jadi minasang silakan nanti gunakan tangan ya, karena minasang harus tampil ya di video tersebut. Hai, dan ini sangat penting ya di dalam dunia pendidikan abad 21 ini. Nah, jadi pemahaman literasi sebagai praktik sosial ini tentu akan membantu kita ya nanti ke depannya menjadi guru untuk mengaitkan pembelajaran di kelas dengan kehidupan nyata siswa. Seperti itu ya. Hai, jadi aktivitas belajarnya nanti sinkronnya kita akan diskusi di kelas ya mengenai pengalaman literasi Anda semua, baik di rumah, di sekolah, di media sosial dan lain sebagainya. Asinkronnya ya membaca ya bukunya Street tahun 2003 dan G tahun 2015 ya. Membuat ringkasan satu halaman. Nanti saya coba cari bahannya dulu ya. Hai, kemudian di sini tugas atau latihan ada refleksi pribadi satu halaman ya. Jadi tuliskan pengalaman literasi paling berkesan bagi Anda baik di rumah maupun sekolah. Bandingkan dengan konsep literasi sebagai praktik sosial dalam New Literacy Studies ya. Seperti itu. Hai.
Dan referensinya seperti ini, ada JIS 90/2015, kemudian Lancashire Nobel 2011, Street 84 dan Street 2003 ya, minasang silahkan dibaca-baca. Demikian, presentasi dari saya ya, terkait pembahasan literasi untuk pertemuan satu yang telah kita bahas yaitu teori New Literacy Studies, literasi tradisional dan literasi baru. Yang ketiga, terakhir tadi literasi sebagai praktik sosial dalam pendidikan bahasa. Oke, demikian saya cukupkan sampai di sini. Bertemu lagi ya nanti di pembahasan materi untuk pertemuan kedua. Sore dewa minasa, sayonara.